Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta dijauhkan dari virus COVID-19. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pendelegasian wewenang, yang di dalamnya terdapat wewenang lini, staf, fungsional, delegasi yang efektif, dan prinsip-prinsip pendelegasian. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Fatira Fasya, yaitu tentang pengertian, elemen, dan tahapan. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Imana Fila, yaitu tentang jenis, kendala, dan alasan. Dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Audi, yaitu tentang delegasi yang efektif, manfaat, dan prinsip. Dan yang terakhir, pembahasan studi kasus yang akan dibahas oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatira Fasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendelegasian wewenang, yaitu pendelegasian dapat didefinisikan sebagai pemberian wewenang atau tanggung jawab kepada orang lain. Definisi dari wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Dari definisi dua kata tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendelegasian wewenang atau delegation of authority adalah pembagian wewenang dan kekuasaan kepada orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dan di sini ada beberapa elemen-elemen pendelegasian wewenang atau delegation of authority. Yang pertama ada wewenang atau authority adalah kekuasaan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mengambil keputusan dan memberi perintah agar dapat mencapai tujuan organisasinya. Yang kedua, ada tanggung jawab atau responsibility adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Yang ketiga, akuntabilitas atau accountability adalah kewajiban seseorang atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya dan mengungkapkan hasilnya secara transparan. Dan di sini juga ada beberapa tahapan dalam pendelegasian wewenang atau delegation of authority. Yang pertama, penugasan pekerjaan, yaitu seorang manajer atau di sini disebut dengan delegator harus mendefinisikan dengan jelas tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahannya. Yang kedua, pemberian wewenang. Pemberian wewenang terjadi ketika atasan membagi wewenang kepada bawahannya. Karena alasan inilah setiap bawahan diberikan kebebasan yang cukup untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya oleh atasannya. Yang ketiga, menciptakan tanggung jawab dan akuntabilitas, yaitu proses delegasi wewenang tidak sebatas hanya sampai pada pembagian wewenang dan kekuasaan dari atasan ke bawahannya, karena pada waktu yang sama harus menjadi kewajiban terhadap tugas yang ditugaskan ke mereka. Baik, nama saya Imana Fila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fasya dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis wewenang. Jenis-jenis wewenang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wewenang lini, wewenang staf, wewenang fungsional. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung. Artinya yaitu atasan langsung memberi wewenang kepada bawahannya. Wujudnya dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi. Yang kedua, wewenang staf. Wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia. Yang selanjutnya, kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai staf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiganya.
Artinya, wewenang lini ini yaitu hanya untuk memberikan data, informasi, dan saran-saran saja untuk membantu lini supaya bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, wewenang fungsional. Wewenang fungsional merupakan tipe ketiga dari struktur yang ditemukan dalam organisasi, baik secara temporer atau permanen. Hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. Para staf atau spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi, konsultasi pada personalia yang tinggi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kendala dalam pelimpahan wewenang. Kendala dalam pelimpahan wewenang ada 6. Yang pertama, kapasitas staf yang terbatas. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Yang ketiga, kunci pelimpahan wewenang agar efektif. Yang keempat, kepercayaan atasan pada bawahan. Yang kelima, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan. Yang keenam, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan perlunya pendelegasian. Alasan perlunya pendelegasian ada 3. Yang pertama, agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang kedua, manajer dapat memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Yang ketiga, bawahan dapat tumbuh berkembang dan alat untuk belajar dari kesalahan. Yang selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Haudi. Baik, nama saya Haudi. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Iman Nafila. Dan saya akan menjelaskan tentang delegasi yang efektif, manfaat pendelegasian, dan prinsip-prinsip pendelegasian. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan delegasi yang efektif. Tahukah Anda bagaimana cara melakukan delegasi yang baik? Nah, ketika Anda melakukan delegasi, Anda harus paham bahwa delegasi ini terkait dengan empowerment. Kita membantu tim kita supaya mereka lebih meningkat skillnya, lebih meningkat kapabilitasnya lewat penugasan-penugasan yang kita lakukan. Oleh karena itu, ketika Anda melakukan delegasi, yang pertama, memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Nah, banyak jenis pekerjaan yang dapat dan harus didelegasikan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. Keputusan kecil dan pekerjaan sehari-hari yang terjadi berulang-ulang yang harus didelegasikan, tetapi keputusan yang menyangkut pembuatan pabrik baru tidak mungkin didelegasikan begitu saja. Kedua, keputusan siapa yang akan ditugaskan. Nah, untuk melaksanakan tugas tertentu perlu dipertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kesiapan fisik dapat dipergunakan untuk memilih siapa yang akan ditugaskan. Ketiga, dukungan sumber daya. Nah, sumber daya yang dimaksud di sini adalah ketersediaan keuangan staf yang mengerjakan tugas dan waktu untuk melaksanakan tugas tersebut. Tanpa sumber daya ini, delegasi tidak ada artinya ya guys. Nah, keempat, informasi penting dan relevan berkaitan dengan tugas yang didelegasikan. Maksudnya, informasi-informasi penting dan relevan harus diberikan manajer kepada bawahan agar tugas yang akan dikerjakan betul-betul dapat dipahami. Kelima, perlu campur tangan atau perlunya campur tangan. Bila terjadinya sesuatu penolakan atau ketidakmampuan dapat menjelaskan wewenang, maka manajer perlu ikut campur dalam meluruskan masalah yang dihadapi. Keenam, melakukan umpan balik. Karyawan yang memerlukan laporan-laporan kemajuan tentang kemajuan hasil yang telah dicapai, tidak hanya itu, mereka juga menginginkan saran dan pertimbangan untuk perbaikan lebih lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dan pendelegasian. Di sini ada beberapa manfaat pendelegasian.
Yang pertama, bebas berfungsi dengan efektivitas maksimal untuk organisasi, dan yang kedua, menambah rasa percaya diri dan kemampuan mengambil inisiatif. Nah, selain manfaat, ada juga hambatan pendelegasian. Ada 5 hambatan. Yang pertama, pimpinan kurang yakin akan kemampuan karyawan. Kedua, merasa mampu untuk mengerjakan sendiri. Ketiga, kurang memiliki kemampuan untuk mendidik kader. Keempat, takut wewenang berkurang atau bawahan melakukan tugas dengan baik. Dan yang terakhir, tidak mau menanggung resiko. Dan yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu prinsip-prinsip pendelegasian. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip skalar. Yang kedua, prinsip kesatuan perintah. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda simak dan baca. Oke, sekian penjelasan dari saya. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Holilatul Diniyah. Terima kasih. Baiklah, untuk contoh kasus kali ini dari PT Golden Castle yang bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil mengalami konflik atau antara perusahaan dengan karyawan. Konflik ini terjadi disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan, adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan, sehingga membuat para karyawan merasa disemenggarakan oleh perusahaan, dan terjadilah tindakan yang tidak seharusnya terjadi, yaitu dengan karyawan mendemo perusahaan. Namun hal yang tidak terduga malah terjadi, yaitu dengan di PHK-nya secara besar-besaran para karyawan tersebut. Kita sedikit bahas yaitu tentang apa sih penyebabnya perusahaan dan karyawan itu bisa mengalami konflik, yaitu karena miscommunication dan perubahan kebijakan perusahaan. Nah, selain itu perusahaan yang tidak berkoordinasi lagi dengan karyawan membuat hak karyawan tidak dipedulikan, sehingga terjadilah konflik seperti itu. Nah, setelah terjadinya konflik yang miscommunication dan segala yang terjadi, nah kondisi perusahaan setelah itu karyawannya mendemo perusahaan. Namun hasil akhir dari tindakan tersebut malah membuat karyawan di PHK besar-besaran. Jadi yang mereka lakukan itu tidaklah membuahkan hasil, namun malah membuat mereka merasakan kerugian yang amat. Mereka rugi dan mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Seharusnya perusahaan tidak harus melakukan itu, karena ya perusahaan juga akan mengalami kerugian di sementara waktu, tidak selamanya. Saran dalam penyelesaian kasus seperti ini, seharusnya atasan harus bisa membaca pikiran dan keinginan para karyawannya. Atasan juga harus sering berkomunikasi langsung dengan para karyawannya, sehingga tidak terjadi miscommunication. Dan begitu atasan dapat mengetahui bagaimana sifat dan keinginan para karyawannya tersebut dalam mengubah kebijakan mengenai perhitungan gaji atau upah karyawan. Seharusnya ikut dibicarakan dengan para karyawan, karena perubahan kebijakan dalam suatu perusahaan harus segera diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan, termasuk para karyawan juga, apalagi mengenai gaji, karena itu adalah hal yang sensitif untuk jika tidak diberitahukan. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.